Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat lahir batin dan tetap semangat. Oke, teman-temanku dan saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya. Begini ya, ini backgroundnya, gambarnya dalam video ini saya ambil di lokasi Kampung Tinbadas. Ini adalah proses budidaya atau perawatan tanaman buah. Dan ini ada ratusan tanaman buah langka ya. Begini sahabat-sahabatku, background gambar video ini saya ambil karena berkaitan erat dengan judul materi yang akan saya berikan. Oke, judul materi hari ini, siang ini adalah perawatan jiwa agar terhindar dari stres. Ya, perawatan pikiran agar terhindar dari gangguan jiwa. Oke sahabat-sahabatku dan teman-temanku, saya akan menyampaikan langkah demi langkah, step demi step, poin demi poin ya, agar sahabat-sahabatku mudah untuk memahami. Oke. Dan jangan lupa sebelum saya ke materi utama, sebelum saya kupas tuntas materi ini, silahkan sahabat-sahabatku untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa untuk ketuk tanda lonceng agar sahabat-sahabatku dapat selalu update, dapat selalu melihat ya, agar selalu mendapatkan video-video saya yang terbaru. Oke sahabat-sahabatku sekalian, teman-temanku dan saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, agar video yang saya sampaikan ini, agar materi yang saya sampaikan ini dapat Anda terima dengan mudah ya, dapat Anda pahami dan akan membuat akan merubah cara berpikir Anda, agar video yang saya sampaikan ini dapat mereduksi, dapat mengurangi ketegangan pikiran Anda, agar pikiran Anda dapat nyaman, santai, rileks. Silahkan Anda untuk konsentrasi, fokus, dan tetap rileks. Oke, sahabat-sahabatku sekalian, tanaman saja ya, bibit ini agar pertumbuhannya bagus ya, agar daunnya tumbuh subur, batangnya tumbuh dengan cepat, berbuah lebat, maka diperlukan perawatan. Oke, perlu nutrisi yang cukup. Oke, begitu juga dengan diri kita. Agar kita tidak terkena gangguan jiwa, agar kita tidak stres, maka kita harus pandai-pandai menjaga pikiran kita. Kita harus pandai-pandai merawat jiwa kita. Sahabat-sahabat sekalian, langkah pertama agar jiwa kita, agar pikiran kita tetap fresh ya, tetap nyaman. Satu, berpikirlah dengan realistis ya. Kita harus berpikir realistis. Oke. Jadi begini. Berpikir realistis, kita harus memulai menata pikiran ya, memanage pikiran kita, menginformasikan ke pikiran kita bahwa setiap manusia itu pasti punya masalah. Begitu. Setiap manusia, setiap person, setiap orang, setiap personal itu pasti punya masalah.
dengan bentuknya masing-masing, walaupun nanti kualitas masalah juga berbeda-beda. Oke, bentuk masalahnya juga berbeda-beda, tapi intinya semua manusia pasti punya masalah. Oke, untuk itu ketika ada masalah, Anda jangan merasa paling sial, paling tidak beruntung. Karena dengan berpikir bahwa Anda paling sial, bahwa sahabat-sahabatku itu merasa paling tidak beruntung, pasti Anda akan menyalahkan Tuhan. Anda pasti akan menyalahkan keadaan. Oke, contohnya Anda akan mengatakan, kenapa Tuhan mencoba saya seperti ini? Kenapa Tuhan memberikan ujian seperti ini? Begitu. Teman-temanku sekalian, jadi sekali lagi berpikirlah bahwa setiap orang itu punya masalah masing-masing. Anda tidak sendiri. Oke? Jadi berpikirlah dengan berpikir realistis. Karena begini, keinginan hidup Anda bahwa Anda ingin hidup itu tanpa masalah itu nonsen, itu tidak mungkin. Karena orang berani hidup pasti berani menghadapi masalah. Begitu. Bahkan ada guyonan, kalau tidak mau masalah, ya mati saja. Jangan hidup. Begitu loh. Lah kita ini kan sudah di situasi, di kondisi hidup. Kita sedang menjalani proses perjalanan hidup. Dan toh nantinya kita juga akan berakhir, artinya menghadap Sang Kholik, Sang Ilahi, untuk panen dengan apa yang kita tanam, panen dengan apa yang kita tabung. Jadi realistis saja, santai aja, nyaman saja, lalui, mengalir saja. Oke? Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, untuk faktor yang kedua, untuk perawatan jiwa Anda, agar jiwa Anda stabil, ya, agar jiwa Anda tetap kuat. Yang kedua adalah, ya, jangan membandingkan, ya, Anda atau sahabat-sahabatku, jangan membandingkan zona waktu Anda dengan zona waktu orang lain. Oke, begini maksud saya. Waktu Anda dengan zona waktu orang lain atau zona waktu Anda dengan zona waktu orang lain itu memang berbeda. Iya. Jadi jangan mematok time zone, ya. Jangan mematok. Artinya begini, jika ada seseorang itu sukses dengan usia 30 tahun, sudah punya rumah, sudah punya mobil, ada yang usia masih 25, sudah punya rumah, punya mobil, sudah punya istri, anak sehat-sehat. Oke. Anda jangan membandingkan seperti itu. Karena orang hidup itu dengan ciri khas masing-masing, punya zona waktu tersendiri, punya tantangan-tantangan yang berbeda, begitu. Oke? Karena begini, ketika Anda sampai hari ini katakan belum punya mobil, belum punya rumah, tapi ingat, Anda bisa saja kaya hati, kaya pikiran, kaya budi, sosial tinggi, begitu. Kalau ada yang mengatakan kita harus kaya, dengan kekayaan kita bisa membantu orang lain, oke. Tapi apakah hanya dengan kekayaan, hanya dengan uang itu kita bisa membantu saudara? Apakah hanya dengan kekayaan, apakah hanya dengan uang kita bisa membantu teman, bisa menyantuni anak yatim? Tidak, sahabat-sahabatku. Kita punya tenaga, kita punya fisik yang sehat, ya. Kita punya pikiran, kita bisa menyumbang orang lain, membantu orang lain dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Jadi jangan salah. Bila ada seseorang yang sepertinya punya mobil, punya rumah,
belum tentu dia itu bahagia, belum tentu dia itu kaya hati. Karena begitu banyak orang yang pergi ke psikolog, ya, pergi ke psikiater, ya, pergi ke tempatnya mentor, itu konsultasi, mencari solusi, karena dia yang sudah punya mobil, punya rumah, itu punya banyak problem, sering gelisah, sering cemas, itu kawan-kawan. Jadi jangan ukur zona waktu Anda dengan zona waktu orang lain. Jangan ukur kesuksesan orang lain dalam waktu-waktu tertentu di batas waktu atau time zone orang lain. Jangan, oke, sekali lagi, jangan ukur zona waktu Anda, kesuksesan Anda dengan kesuksesan orang lain. Oke, jadi santai saja, nyamankan diri saja. Anda masih bisa berbuat banyak untuk saudara, untuk keluarga, untuk teman, untuk lingkungan dengan apa yang Anda miliki, apa yang Anda terima sampai hari ini. Jadi Anda bisa mensyukuri nikmat Tuhan, ya, yang sampai hari ini Anda terima dengan cara berbagi kepada siapa saja, terutama berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tentunya keluarga. Oke? Selanjutnya adalah hidup itu harus harmoni atau seimbang. Oke? Akan saya beri contoh, semisal ya, hidup itu harus seimbang. Tak ubahnya seperti sebentar ya, kita lihat sebentar. Oke, sebentar ya. Katakan seperti ini. Ini adalah pohon jambu Jamaika atau jambu tersono. Jadi ranting-rantingnya itu ke kanan, ke kirinya, ke atasnya itu imbang, maka dilihat itu akan indah begitu. Nah, ya kan, seimbang, jadi bagus dilihat. Ini juga sebuah ayat-ayat yang tersirat bahwa hidup itu juga harus seimbang. Nah, ini kelengkeng ini kan seimbang, bagus ya dilihat ya. Oke, ini juga, ini kan seimbang. Ini bagus kalau dilihat. Hidup itu begitu, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Hidup itu harus harmoni atau seimbang. Nah, ini juga seimbang. Nah, buahnya ya, nah ini buahnya bentuknya melingkar, ini seimbang, bagus. Sekarang saya contohkan yang tidak seimbang. Begini. Nah, ini adalah contoh pohon yang tidak seimbang. Nah, ini miring ya. Nah, ini terlalu banyak dicangkok, bisa jadi sehingga tidak seimbang, kering daunnya, kurang bagus kan? Nah, ini contoh pohon yang tidak seimbang, kehidupan yang tidak seimbang. Oke, begitupun juga dengan kita, hidup ini harus seimbang. Oke, hidup ini harus harmoni. Oke, jadi harus ada keseimbangan. Jadi ketika waktunya kerja, oke, waktunya istirahat, waktunya hiburan, berbahagia, waktunya untuk keluarga, dengan keluarga. Begitu. Jadi jangan jam 1 malam, jam 2 malam masih terima telepon, masih terima job, masih terima artinya malam hari yang seharusnya untuk keluarga, untuk istirahat, Anda mengerjakan tugas, mengerjakan pekerjaan, lembur dan sebagainya. Itu tidak seimbang, kawan. Begitu. Artinya harus harmoni ya. Karena begini, ketika Anda terlalu tidak seimbang, akhirnya seperti pohon tadi bisa miring ya, bisa blank, bisa kosong, bisa jadi masalah. Sehingga ada cerita dari teman-teman itu, lho Pak, orang itu dulu itu enggak apa-apa kok tiba-tiba
depresi, blank, menyendiri. Itu tandanya kehidupannya kurang harmoni. Oke, kehidupannya kurang seimbang. Oke, sahabat-sahabatku dan teman-temanku dimanapun Anda berada, untuk nomor 4, oke, agar jiwa Anda terawat, ya, agar pikiran Anda terawat dan Anda menjadi pribadi yang kokoh, kuat dan berkarakter, begitu. Nomor 4, lakukan hindari lingkungan yang kurang kondusif untuk pikiran dan jiwa Anda. Artinya begini, hindari situasi di mana Anda itu akan sering menerima keluhan-keluhan, curhatan-curhatan. Artinya begini, Anda boleh menerima curhatan dari orang lain, teman, saudara, tapi jangan terlalu sering. Karena apa? Itu sampah, kawan. Sahabat-sahabatku, itu sampah. Yang ketika terlalu banyak sampah, maka Anda yang penuh, gudang jiwa Anda yang penuh. Kalau ukuran Anda menerima sampah curhatan, ya, orang menyampaikan keputusasaan, penyesalan kalau itu sederhana, sebanding, berimbang, ukurannya sedang, begitu enggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak, itu nanti gudang jiwa Anda yang penuh, begitu ya. Jadi hindarkan terlalu banyak menerima curhatan, ya, menerima cerita atau keluh kesah, keputusasaan dari orang lain. Oke, boleh Anda menerima curhatan, keluhan, tapi yang ukurannya sedang saja, ukurannya biasa saja, jangan terlalu banyak. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, begini, ketika seseorang itu curhat pun, atau itu Anda katakan, ketika Anda mau curhat, jangan, atau begini ya, adab atau tata cara curhat itu ada. Ketika Anda curhat, ya, ketika Anda menyampaikan keluhan atau meminta solusi, adabnya jangan minta solusi kepada orang yang kurang mampu, atau orangnya itu tidak mampu mencarikan solusi, atau orangnya itu punya bobot kepribadian lebih rendah daripada Anda. Jangan, karena kasihan. Atau jangan curhat kepada anak kecil, karena kalau Anda curhat dengan masalah Anda, dengan masalah rumah tangga Anda, dan yang Anda curhat itu anak-anak Anda yang masih kecil, jangan-jangan nanti anak-anak Anda itu takut nikah, takut berumah tangga, begitu ya. Jadi curhatlah kepada orang yang mumpuni atau mempunyai kemampuan. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, untuk sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya. Oke, jadi begini, memang ketika kita mempunyai beban jiwa, beban pikiran, kita perlu katarsis, kita perlu menguras beban jiwa itu. Tapi caranya, kuraslah beban jiwa itu, ya, dengan cara ngobrol atau curhat kepada orang yang mampu, semisal psikolog, ya, dengan mentor, begitu, atau dengan ahlinya lah. Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, ya, insya Allah ya, kita tetap bersahabat, kita tetap berteman, kita tetap bersaudara. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya, saya akan berikan beberapa kata-kata yang insya Allah bisa untuk direnungkan, ya, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan cobaan di luar batas kemampuan Anda, bahwa Allah tidak akan pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya.
ingat itu. Oke, tetap berpikir positif karena Allah itu sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Oke, sahabat-sahabatku, oke, saudara-saudaraku dan teman-temanku dimanapun Anda berada, untuk materi hari ini, siang ini saya cukupkan sekian ya. Dan terima kasih atas waktu yang sahabat-sahabatku berikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf, itu datangnya dari saya. Jika ada kelebihan kebenaran tentang materi ini, semata-mata datangnya dari Allah. Oke, dari Kampung Tin Badas, sebuah konsep wisata edukasi budidaya buah tin dan petik buah tin sekaligus mengenal tanaman-tanaman langka, saya ucapkan terima kasih ya. Salam sehat, salam S5, yaitu ternyata untuk sembuh sehat, caranya sangat mudah sekali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe, like, and share.